Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arsad Asnawi. Saya dari kelas Pendidikan Guru Sekolah Dasar C 2019. Nomor induk mahasiswa 19010287. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang tokoh dan penemuan lewat media audio visual. Nah, ada 3 subtema yang akan dibahas. Di antaranya, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang Nikola Tesla, tentang penemuan listriknya. Kemudian, subtema 2, penemu dan manfaatnya. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan televisi dan penemuan komputer serta manfaat televisi dan komputer bagi kehidupan di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada subtema 3, ayo menjadi penemu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat baterai, penemuan baterai ya. Nah, di sana saya akan membawakan materi tentang pengaruh baterai di aspek sosial, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Kita masuk ke subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, di sini saya akan memaparkan video ya. Video tentang profil Nikola Tesla ya. Mari kita lihat. Nikola Tesla adalah seorang ilmuwan dan penemu dan insinyur Serbia Amerika. Dia dikenal merancang sistem listrik AC ya, Tesla Coil, yang masih digunakan dalam teknologi radio. Hebat sekali dia ya, bukan? Selama tahun terakhir hidupnya, Tesla mempunyai banyak konsep yang ada pada masa itu dianggap mustahil. Banyak penemuannya tidak dipakai dan tidak berguna. Salah satu ide briliannya adalah teknologi nirkabel. Dia dianggap menjadi sosok yang tragis. Meskipun dia mempunyai banyak paten di bidang listrik yang berjasa di bidang manusia, di akhir hayatnya Tesla tidak mendapat pengakuan dan tidak bergelimang harta. Tapi dia sangat hebat, bukan? Nah, mungkin hanya itu profil yang bisa dilihat tentang Nikola Tesla. Sudah jelaskan teman-teman, kita bahas lagi ya. Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Serbia Amerika. Dia sangat terkenal, bukan? Ya, ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik atau disebut dengan AC ya. Lahir dan dibesarkan di Kekaisaran Austria, Tesla menyelesaikan pendidikannya dalam bidang teknik dan fisika tahun 1870-an. Wah, sangat hebat dia ya. Nah, di sini ada Lani nih, kita sebut aja Lani ya namanya ya. Dia bertanya, jika di dunia tidak ada listrik, apa yang akan terjadi ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, Bu Guru akan menjelaskan ya. Nah, ada tuh Bu Gurunya. Bisa dipastikan hidup tanpa listrik akan membuat akses komunikasi tidak berjalan lancar. Wah, bagaimana kalau kita nanti kalau berkomunikasi ya dengan orang tua ya? Kalau kita jarak jauh, termasuk hilangnya sinyal internet. Berdasarkan sebuah riset Future Laboratory, disebutkan bahwa orang akan cenderung merasa cemas ketika jauh dari internet atau ponsel. Maksud cemas di sini, dia akan merasa kesal mungkin ya. Gak ada teman nge-YouTube atau apalah gitu, hiburan semata. Nah, kemudian kita masuk ke subtema penemu dan manfaatnya. Nah, di sini ada lagi nih. Lani bertanya. Bertanya lagi dia.
Bu Guru, siapa ya yang menemukan TV pertama? Nah, Bu Guru menjawab ya, Brad hidup dalam kondisi miskin. Selama hidup, Brad bekerja sebagai penjual sepatu dan seorang marketing silet. Ia hanya cukup untuk membayar makanan, tempat tinggal, dan perlengkapan mekanik. Banyak teman propertinya digunakan untuk barang keperluan rumah tangga seperti kue kaleng, jarum rajut, lampu sepeda, dan string. Selanjutnya tahun 1923, Brad mulai kembali mencoba mempelajari mesin untuk mentransmisi gambar, sekaligus suara lewat radio. Lalu ia berhasil mengirim citra kasar melewati transistor tanpa kabel ke receiver yang berjarak beberapa meter. Karena penemuannya berhasil, dia berlari ke lantai bawah toko dan menyuruh seorang anak untuk menjadi orang pertama yang menggambarnya. Bisa ditangkap oleh televisi. Wah, dia itu awalnya orang yang maksudnya kondisinya miskin ya. Tapi dengan kerja kerasnya dia menjadi orang pertama menemukan televisi, yaitu John Logie Baird. Kemudian nih ada anak laki-laki. Pak Guru, siapa penemu komputer? Ya tentu saja Charles Babbage. Komputer pertama kali digagas pada tahun 1822, yang awalnya hanya digunakan untuk sebagai alat penghitung cepat yang disebut dengan Difference Engine. Nah, pada tahun 1833 Charles Babbage mengembangkan Difference Engine dengan konsep yang lebih mendalam dan umum. Mesin ini dapat melaksanakan kalkulasi apa saja, sehingga mesin inilah pertama kali dikenal sebagai General Purpose Digital Computer yang disebut sebagai Analytical Engine. Nah, hebat sekali ya. Nah, kemudian ada lagi nih, manfaat komputer. Pak Guru, manfaat komputer dan televisi itu apa ya? Manfaat televisi sendiri adalah media hiburan, media penambah pengetahuan, dan juga media komunikasi antar pemberi siaran dengan penerima siaran. Sedangkan manfaat komputer yang bisa kamu rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan perusahaan. Wah, banyak sekali ya manfaatnya ya. Nah, kita masuk ke subtema 3. Ayo menjadi penemu. Nah, ada guru nih yang bertanya kepada anak-anak, "Anak-anak, apakah kalian tahu apa manfaat baterai?" Nah, anak terdiam. Kemudian ibu menjawab, baterai sebagai barang yang diperjualbelikan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pelaku usaha. Proses pembuatan baterai membutuhkan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh semua negara, sehingga membutuhkan ekspor dan impor dalam pengadaan bahan baku. Dengan ditemukannya baterai, membuka penciptaan lapangan kerja baru seperti tukang reparasi alat elektronik, cas aki, dan lain-lain. Baterai dapat menjadi salah satu komoditas bisnis menjanjikan yang dapat peluang industri dan bisnis sehingga menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Wah, banyak sekali yang manfaatnya ya. Nah, kemudian pengaruh baterai di bidang sosial, yaitu baterai memberikan banyak kemudahan di bidang komunikasi dan teknologi. Di bidang ekonomi, penemuan baterai membuka penciptaan lapangan kerja baru. Di lapangan pendidikan, baterai mempermudah kegiatan belajar mengajar. Di bidang budaya, penemuan baterai membantu perkembangan budaya masyarakat. Wow, sangat banyak sekali ya. Nah, ini adalah penemu-penemu yang profesional. Ilmuwan-ilmuwan pertama yang menemukan berbagai benda-benda yang penting di dunia. Tuh, salah satunya ada Albert Einstein ya. Kesimpulannya adalah bahwa penemuan-penemuan benda penting dunia ini sangat berperan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penemu-penemu tersebut telah berjasa atas karyanya. Penemuan listrik, televisi, dan komputer adalah penemuan yang terbaik karena alat-alat tersebut adalah salah satu alat terpenting untuk kehidupan manusia. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti dan memahami apa yang sudah saya jelaskan? Mudah-mudahan kalian menyimak dengan cara baik ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.